Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kedua dalam program training atau pelatihan penjualan atau salesmanship yang diselenggarakan oleh Ihsaniyat Training Center. Pada kesempatan kali ini, itu sesi kedua, kita akan membahas tahapan kedua dari siklus penjualan, yaitu kita biasa sebut cold contact atau cold calling, istilahnya. Jadi kita inisiasi menghubungi prospek kita yang pertama. Oke. Sebelumnya kita sudah bicara tentang sales cycle secara umum. Kita sudah bicara tentang proses listing prospek. Tahapan kedua adalah bagaimana kita melaksanakan cold contact. Cold contact ini kenapa kita sebut sebagai dengan istilah cold contact? Karena ini merupakan komunikasi pertama untuk menghubungi list kita, dan kita biasa sebut cold karena tidak kenal biasanya ya. Walaupun akan ada teknik-teknik bagaimana caranya supaya cold yang awalnya menjadi cold contact itu menjadi warm contact. Jadi cold contact adalah komunikasi pertama menghubungi list prospek kita yang merupakan target utamanya adalah untuk memvalidasi kebenaran kontak. Artinya dari list yang kita punya, kita validasi benar atau tidak datanya. Kemudian kita untuk melakukan qualifying, jadi untuk melihat apakah kontak tersebut atau prospek tersebut itu menjadi kategori prospek yang qualify. Artinya memang dia bisa menggunakan produknya, dia within the market, terhadap produk atau jasa kita. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat janji pertemuan. Jadi cold contact ini biasanya dilakukan secara cepat, sehingga tujuannya adalah bukan untuk mengclosing atau untuk melakukan sales pitch pada saat itu juga, tapi bagaimana untuk mendapatkan kesempatan waktu yang lebih besar, waktu yang lebih panjang melalui pertemuan atau telepon atau Zoom meeting selanjutnya. Kemudian bagaimana melakukan cold calling atau cold prospecting. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara telepon, kita sebutnya cold call. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukannya dengan email, bisa dengan email blasting, bisa dengan email autorespon. Misalkan kalau di website gitu ya, kita bisa program menjadi email automatic respon, atau mungkin juga email blasting ya. Kita membuat template email, bisa kita langsung kirimkan ke beberapa prospek. Kemudian mungkin juga dari LinkedIn, bisa lewat status atau bisa juga lewat direct message. Kemudian text message mungkin lewat sosial media, SMS dan seterusnya. Atau mungkin juga dengan personal visit. Jadi bisa jadi sangat jarang, tapi bisa jadi kita misalkan langsung on the spot, kita langsung kebetulan ada kesempatannya, kita langsung datangi dan kita bisa langsung melakukan pitch singkat untuk prospecting, untuk kita lakukan dengan personal visit. Kemudian beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam proses cold contact. Yang pertama, kita harus memahami kondisi prospek kita. Apa itu? Yang pertama, penting untuk berasumsi bahwasanya prospek kita itu orang sibuk. Jadi artinya kita harus memiliki kesadaran bahwasanya orang yang akan kita hubungi adalah orang sibuk. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu, bisa menghargai waktunya prospek kita, sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang memang mencerminkan bahwasanya kita menghargai waktu yang prospek yang harus expense buat kita untuk menerima kontak dari kita. Kemudian kita juga harus berasumsi bahwasanya prospek kita tuh pasti sering terganggu oleh sales call gitu. Jadi orang-orang yang mencoba untuk menjual banyak hal terhadap yang bersangkutan. Kemudian
kemungkinan besar tidak dalam mindset membeli. Jadi artinya dia pasti sedang berputar dalam aktivitas hariannya, rutinitas pekerjaannya sehari-hari. Jadi tidak dalam mindset untuk membeli atau siap membeli. Kemudian refleks atau stand mereka adalah pasti defensif. Jadi pas pada saat menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, pasti stand pertamanya adalah defensif. Kemudian catatan penting yang kedua dalam cold calling adalah jangan terdengar seperti salesman. Dengan memahami keadaan-keadaan tadi di atas, pembawaan kita itu jangan sampai terdengar seperti salesman. Sebenarnya kita nggak masalah membeli ya. Kita tidak berkeberatan untuk membeli, karena seringkali bahkan kita excited untuk membeli barang-barang yang ingin kita beli gitu kan. Tapi mungkin yang tidak kita sukai adalah perasaan bahwasanya kita terpaksa untuk membeli, atau kita menjadi kasihan, terbebani, feel obligated, atau merasa harus, atau merasa merasa bisa bisa dibujuk gitu ya. Nah, itu mungkin perasaan-perasaan yang tidak disukai. Secara prinsip sebenarnya kita tidak berkeberatan untuk membeli, tapi mungkin faktor-faktor tadi yang menyebabkan kita menjadi defensif jika ada orang yang mencoba menjual sesuatu kepada kita. Kemudian menggunakan bahasa salesman akan meningkatkan stand defensif tadi. Defensif mekanisme ya. Sehingga akan mempertinggi blok atau mempertebal blok penghalang antara kita dengan prospek. Seminimal mungkin membicarakan detail tentang produk dan perusahaan Anda. 80-20 ini maksudnya 80% lebih besar harus kita curahkan untuk membicarakan tentang mereka, tentang prospek. Hanya sisa 20%-nya adalah kita membicarakan tentang produk kita. Gunakan bahasa percakapan yang normal dan kasual. Jadi di satu sisi memang ada baiknya kita memiliki skrip atau semacam naskah gitu ya, supaya kita bisa drill, bisa latihan, tetapi itu semua harus diinternalisasi sehingga kita menjadi hafal sehingga percakapannya itu bisa normal dan juga casual gitu ya. Kemudian catatan penting yang ketiga adalah fokus pada tujuan yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tujuannya bukan untuk menjual. Pada saat kita melakukan cold contact, cold email, dan seterusnya itu bukan untuk menjual. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jadwal waktu untuk bertemu atau jadwal waktu untuk next calling yang lebih panjang atau Zoom meeting atau dengan media meeting yang lainnya. Kemudian kita harus menghindari basa-basi. Maksudnya apa? Seperti apa basa-basi? Ya contoh misalkan bagaimana kabarnya Pak? Ini kan basa-basi ya. Bagaimana kabar keluarga? Semoga sehat semua. Ini akan terlihat so akrab gitu ya. Kalau Pak saya rahmat kita belum bertemu itu sudah jelas. Jadi jangan juga mengatakan hal-hal yang sudah jelas. Apakah Bapak sedang sibuk? Itu juga sudah jelas pasti sedang sibuk. Nah, hal-hal ini itu kadang-kadang mempertebal barrier ya, dan juga meningkatkan stand defensif tadi dari prospek kita. Kemudian menghadapi gatekeeper. Gatekeeper itu apa? Gatekeeper seringkali apabila kita masuk lewat front door, yaitu dari corporate line, misalkan telepon korporasi, pasti kita akan menghadapi gatekeeper, itu mereka yang menerima telepon. Atau misalkan ini bisa jadi asisten pribadi, bisa jadi sekretaris, bisa jadi hanya resepsionis gitu ya. Nah, ini ada hal-hal trik-trik tertentu karena walaupun quote-unquote mereka mungkin tidak penting dalam pengambilan keputusannya, akan tetapi ini menjadi faktor kita bisa apa enggak mencapai orang yang kita ingin sasar, itu para user dan juga para decision maker-nya gitu ya. Jadi juga kita penting untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi para gatekeeper ini, bisa resepsionis, bisa asisten pribadi atau sekretaris. Pertama, catatannya adalah perlakukan mereka dengan hormat. Jadi jangan direndahkan atau dengan bahasa-bahasa yang harus dengan bahasa yang baik. Kemudian gunakan tonasi atau speed bicara yang percaya diri dan dominan. Ini juga penting. Apabila kita meraba-raba atau bicaranya tidak percaya diri, mereka pasti akan langsung merasa ini orang yang tidak berkepentingan atau jelas pengen berjualan misalkan. Itu biasanya langsung diblok karena mereka biasanya akan ada tugas khusus untuk tidak mengganggu bosnya
pada pihak-pihak yang mencoba berjualan. Kemudian guna bahasa kasual juga sebagai orang yang sudah seolah-olah seperti orang yang sudah dikenal. Kemudian menyebut referensi orang dalam. Nah, ini biasanya yang sangat powerful biasanya ya, itu akan sangat membantu jika kita bisa menyebut referensi orang dalam. Kemudian bisa menggunakan term istilah teknis misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis yang menimbulkan juga pertanyaan di mereka sehingga mereka khawatir tidak berani untuk mengambil keputusan untuk ngeblok kita misalkan. Bisa juga jadi kita gunakan. Kemudian teguh dengan mindset Anda bahwasanya Anda itu membawa solusi, bukan ingin ambil keuntungan. Jadi pas pada saat kita menjual itu penting secara psikologis kitanya pertama itu harus aware bahwasanya yang kita bawa itu adalah solusi. Yang kita datang ke mereka itu adalah ingin membantu, jadi bukan untuk mengambil keuntungan. Sehingga dari sini akan membawa pengaruh terhadap bagaimana kita membawa diri. Kan berbeda pada saat kita punya niatan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain itu untuk mendapatkan buat diri kita sendiri, sama jika diperbandingkan dengan psikologis kita jika kita datang itu memang kita ingin membawa sesuatu, ingin membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan tapi untuk memberi. Nah, ini juga akan membawa tercermin dalam bagaimana cara kita berbicara. Tips menghadapi gatekeeper, referensi tadi ini sebagai contoh misalkan. Contoh internal contact atau juga ada external client. Misalkan, saya sudah bicara dengan Pak Budi bagian accounting, minta tolong disambungkan dengan documentnya Bu, ini langsung, gitu kan. Ini biasanya dengan bahasa seperti ini itu nggak akan diblok dan nggak akan dibanyak bertanya karena Pak Budinya itu orang dalam dan dia kenal orang Pak Budi itu. Kemudian saya berencana dengan Pak Budi bertemu dengan Pak Budi bagian accounting, namun sebelum saya bertemu beliau saya perlu bicara dengan bagian HRD misalkan kita bisa anggap misalkan HRD-nya adalah user dari produk atau jasa yang kita punya. Atau bisa juga dengan referensi eksternal KM misalkan. Kami bekerjasama dengan PT XYZ membantu mengatasi masalah penjualan mereka. Saya diminta menghubungi perusahaan ini. Bisa tolong hubungi Bapak, siapa mungkin yang kita ingin sampaikan. Nah, ini dengan asumsi mungkin PT XYZ itu adalah juga rekanan daripada perusahaan di mana target kita ini bekerja. Jadi ada referensinya atau bisa tambahkan kalau nggak salah PT XYZ juga support di perusahaan ini ya, membantu ininya. Nah, itu bisa juga disambungkan ke situ. Kemudian misalkan lagi ada contoh cold call. Jadi kita nggak ada referensi orang dalam, kita langsung minta disambungkan. Biasanya hal yang pertama ditanya adalah teleponnya dalam rangka apa. Kita bisa ambil contoh misalkan sampel kepada siapa tepatnya saya bicara. Maksudnya contoh seperti ini. Halo, saya Andi dari PT ABC. Kami kebetulan baru saja menyelesaikan formulasi sistem support HR guna peningkatan efisiensi dan akurasi administratif error. Kepada siapa tepatnya saya bicara agar nama PT prospek kita bisa segera mendapatkan manfaatnya. Jadi salah satu mungkin contoh yang bisa kita pakai kepada siapa tepatnya saya bicara. Kemudian mungkin contoh lain, saya juga nggak yakin. Teleponnya dalam rangka apa? Saya juga nggak yakin. Contohnya begini. Teleponnya dalam rangka apa ya? Saya juga nggak yakin masalahnya apa. Saya hanya diminta menghubungi Pak siapa titik-titik prospek kita. Saya diinformasikan PT ABC sedang mencoba mengatasi masalah efisiensi dan efektivitas Salesforce. Saya diminta menghubungi untuk bagaimana kami bisa membantu. Nah, ini bisa juga salah satu contoh untuk men-tackle screening daripada gatekeeper. Oke, dapatkan contoh lain, temukan puluhan skrip simulasi berbagai variasi skenario cold call dalam modul resources Ihsaniat CRM. Jadi program ini dilaksanakan atau disponsori oleh Ihsaniat. Salah satu produk kami adalah Ihsaniat CRM. Nah, di sini kita ada menu namanya resources. Nah, di resources ini ada variasi skenario, ada skrip-skrip, termasuk juga ada template-template surat, template-template email dan seterusnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin role play gitu ya, itu tektokan sama kawan misalkan berlatih dalam konteks percakapan gitu ya dalam cold calling ini. Nah, di sini contoh misalkan di sini ada skrip. Mungkin kawan-kawan bisa lihat contoh skrip yang salah dalam cold call. Halo Pak, saya Budi Iriawan Atmaja dari PT Impian Sukses Selalu Jakarta. Apa kabar Pak? Mungkin Bapak pernah mendengar perusahaan kami. Saya yakin Bapak saat ini sedang sibuk.
Oleh karena itu kami ingin meminta waktu Bapak kurang lebih 5 menit. Perusahaan kami adalah perusahaan yang menyediakan jasa support keuangan untuk UMKM seperti perusahaan Bapak. Perusahaan kami telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dengan tim profesional yang sangat dedikasi dan qualified. Kami telah membantu ratusan perusahaan dalam periode itu. Kira-kira apakah perusahaan Bapak saat ini sedang membutuhkan bantuan dalam manajemen keuangan? Bagaimana kita coba membedah jenis skrip seperti ini gitu ya. Pertama, halo Pak, saya Budi Iriawan. Pertama ini salahnya di mana? Disarankan untuk tidak menggunakan nama penuh. Jadi nggak usah Budi Iriawan Atmaja, tapi cukup Budi dan juga perusahaannya adalah disingkat saja PT ISS. Karena apa? Karena mereka tidak akan ingat, karena mereka tidak kenal kita. Mereka juga tidak akan memerlukan informasi nama panjang kita gitu kan. Kemudian apa kabar Pak, ini mungkin terlalu sok kenal gitu, terdengar salesy. Kemudian saya yakin Bapak ini sedang sibuk, ini sesuatu yang sudah jelas, tidak perlu kita sampaikan. Oleh karena itu kami ingin meminta waktu. Nah ini bahasa meminta akan menimbulkan resistensi. Kemudian deskripsinya, nah ini terlalu kami setelah berlebihan membicarakan tentang diri sendiri. Kemudian kira-kira apakah perusahaan Bapak sedang membutuhkan, nah ini juga menyalakan tombol defensif. Nah ini contoh mungkin skrip yang ada poin-poin yang kita bisa garis bawahi kurang tepat gitu ya. Oke, bagaimana format cold call yang baik? Cold call itu seharusnya sangat singkat, 1 menit, 2 menit, maksimal 3 menit harus sudah selesai cold call tersebut. Jadi formatnya itu, pertama intro, 2 alasan atau big claim yang kita sampaikan ini sebagai attention, untuk menarik attention gitu ya. Kemudian qualifying itu maksudnya apa? Untuk fact finding, untuk mencari tahu apakah prospek tersebut merupakan pasar daripada produk atau jasa kita. Bahwasanya memang mereka bisa memakai sebagai pengguna jasa ataupun produk kita. Ini penting kita lakukan biar apa? Biar kita tidak membuang-buang waktu ya, tidak membuang-buang waktu dan resources kepada yang sebenarnya orang yang tidak akan mau beli atau tidak akan mampu beli. Kemudian close, hanya 4 saja. Intro, big claim, untuk attention, qualifying atau fact finding, kemudian kita close. Intro, bagaimana contohnya? Intronya sederhana. Pak Arief, saya Budi dari PT Sukses Selalu. That's it, titik. Kemudian big claim-nya apa? Alasan atau big claim-nya apa? Nah, ini selalu kalau saya selalu mengawali dengan kalimat ini. Tujuan saya menelpon adalah, jadi to the point. Alasan saya menelpon adalah, tujuan saya menelpon adalah, the reason I'm calling, tujuan saya menelpon adalah, nah bisa misalkan, tujuan saya menelpon adalah, tahun lalu kami berhasil membantu klien kami dengan menggunakan solusi produk kami, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Kami sangat yakin solusi produk kami akan dapat membantu perusahaan Bapak untuk dapat meningkatkan pencapaian sales hingga 300%. Diklaim 300%. Kemudian qualifying. Qualifying itu fact finding atau kita bertanya. Selalu dimulai dengan, kalau boleh saya tahu, atau kita bisa mulai dengan agar tidak lebih membuang waktu Bapak, kalau saya boleh tahu, apa masalah paling utama di perusahaan Bapak yang ingin dipecahkan di masa pandemi? Contoh, misalkan, kalau boleh saya tahu, apakah tingkat produktivitas pencapaian target menjadi isu dalam organisasi Bapak? Misalkan lagi. Atau mungkin bisa juga, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak pernah menggunakan solusi seperti jasa kami? Nah ini, dari sini akan ada percakapan, akan ada keberatan-keberatan juga mulai terdengar di sini kan. Dia berbelok sana, berbelok sini, respon-responnya bermacam-macam. Nah, di sini juga kita menyediakan Sisania CRM menyediakan beberapa alternatif bagaimana kita menghandle jawaban-jawaban yang mungkin disampaikan oleh prospek kita. Kemudian langsung kita closing. Closingnya bagaimana? Jika setengah saja yang saya klaim adalah benar, apa itu setengah? Misalkan tadi 300% ya. Jika setengah saja klaim yang saya sampaikan itu adalah benar, apakah Bapak mau menyisikan 30 menit di agenda Bapak untuk bertemu di dalam 2 atau 3 hari ke depan? Ini langsung closingnya. Atau jika setengah saja yang saya sampaikan itu benar, apakah Bapak tertarik membicarakan lebih lanjut bagaimana kami bisa membantu? Atau kita bisa katakan kami menyediakan slot di antara tanggal 23, 22, 23 atau 24 bulan ini setelah jam makan siang untuk membicarakan hal ini lebih lanjut agar kami dapat lebih mengerti tantangan-tantangan apa yang Bapak hadapi.
Jadi kita langsung slot slot waktu, kita tawarkan waktu kapan kita bisa bertemu. Bertemu dalam arti bisa kita personal visit, bisa juga misalkan bertemu via Zoom meeting atau Google Meet dan sejenisnya gitu ya. Nah, ini format secara sederhana dalam call kontak gitu ya. Kemudian mungkin ada cara tambahan dalam proses calling ini, yaitu yang pertama, frekuensi makin sering maka akan semakin ahli. Jadi kita yakin salah satu ketakutan terbesar pada dalam yang dihadapi oleh para sales team kita adalah just to pick up the phone, untuk nelpon, untuk memulainya. Dan itu mungkin akan menakutkan gitu ya, karena mungkin belum terbiasa. Tapi dengan frekuensi semakin sering maka kita akan semakin ahli dalam percakapan, itu akan semakin cair dan mengalir secara natural. Kemudian persiapan sangat penting, kita harus mempersiapkan misalkan tadi kira-kira kita punya mapping respon-respon apa kira-kira yang akan mereka sampaikan. Saya nggak punya waktu, atau misalkan kami tidak punya budget, atau misalkan kami sedang menggunakan produk lain dan seterusnya. Itu kita harus punya mapping untuk objection atau jawaban respon seperti itu, kita menjawabnya seperti apa. Kemudian ekspektasi yang benar atas apa yang diperlukan. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus tahu bahwasanya untuk closing suatu produk atau suatu jasa B2B, terutama business to business, itu at least membutuhkan 5-7 kali pertemuan setelah presentasi. Setelah 5-7 kali follow up ya. Jadi kita dari telepon, kemudian untuk bertemu, dari itu pun juga masih membutuhkan 5-7 kali proses interaksi antara kita dengan prospek. Jadi kita harus tahu ada ekspektasi yang benar. Jadi jangan berpikir kita hanya menghubungi itu 1 kali. Kenapa ini penting kita kita sadari? Ini dalam rangka supaya kita memiliki persiapan energi mental ya istilahnya, dan juga energi sumber daya, bahwasanya prosesnya itu banyak dan prosesnya itu panjang, sehingga di saat inisiasi awal, yaitu first contact ini, ya kita tidak boleh melempem, karena kita tahu kalaupun mereka istilahnya menolak, ya kita masih tahu bahwasanya akan ada proses-proses lanjutannya gitu. Jadi ini penting yang kita harus punya ekspektasi yang benar atas apa yang diperlukan untuk kita closing bisnis ini. Baik, demikian sesi di saat ini. Kita tempo hari sudah bicara tentang listing prospek, kali ini kita bicara tentang call contact. Kemudian mungkin di next trainingnya kita akan berbicara tentang presentasi. Setelah itu mungkin kita akan bicara tentang closing, bagaimana kita closing, menghadapi respon-respon tadi lebih banyak kita bahas di sini, dan juga follow up, bagaimana strategi follow up supaya intensif, kreatif, variatif, dan juga tidak membosankan. Baik kawan-kawan, terima kasih atas waktunya, semoga ini dapat bermanfaat. Silahkan jika ingin mendapatkan update, bisa untuk subscribe dalam channel kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.